Kemudian sebagai tindak lanjut daripada sounding market, dan ini tanda kutip juga nih bagi saya ini, sounding market itu karena menurut versi dari sebagian itu adalah didanai oleh pusat, tapi setahu saya itu didanai oleh APBD. Nah, dan nanti mungkin kita boleh tanya-tanya nanti sama Kepala Dinas Perhubungan, sounding market itu dananya dari mana? Baik. Berapa sebenarnya yang dikeluarkan? Berapa yang ditanggung pusat? Berapa yang ditanggung daerah? Jangan sampai itu pelanggaran, kan seperti itu. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut daripada sounding market itu adalah site and visit, kunjungan kepada lokasi yang telah dibersihkan. Investor visit itu tadi yang hadir Pak dan Pak Menteri tadi. Ya, hadir lagi. Hadir. Karena tadi kan pada saat sounding market itu sudah berkumpul calon investor ini dibawa ke lapangan untuk melihat kondisi. Itu di mana itu Pak, sounding market itu? Apa di Singkawang atau sounding market di Jakarta? Baik. Nah, ini saya menanyakan karena saya nih masyarakat. Ya. Saya mau mewakili juga perasaan masyarakat. Saya ini berlaku sebagai masyarakat ini menanyakan ke Pak Rida karena saya sekali lagi lihat beliau sangat getol bicara masalah ini. Silakan. Ya, artinya jangan sampai salah persepsi bahwa seolah-olah sounding market ini merupakan keinginan BKPM. Salah itu. Itu yang berkeinginan adalah kita. Daerah menumpang tempat di Jakarta untuk mengundang investor karena mungkin tadi domisili investor itu adalah di Jakarta, kan gitu. Nah, bersama dengan Pak Menteri. Ya, sama dengan Menteri. Pastinya lah wali kota Singkawang. Pasti. Ya. Nah, sebagai tindak lanjut itu, saya visit, kita membawa tadi calon-calon investor untuk melihat kondisi lapangan bandara itu. Nah, itu juga mengeluarkan dana tidak sedikit. Itu setahu saya 400 juta. Hanya terus terang saja berkembang juga di lapangan kemarin bahwa katanya investor itu membiayai dirinya sendiri. Begitu. Ya, termasuk untuk minumnya, untuk akomodasinya. Pertanyaan kita, uang yang dianggarkan oleh pemerintah daerah itu mana? Ya. Nah, kita maunya ini transparan semua. Transparan semua, tidak ada keinginan kita untuk menghambat pembangunan bandara, tapi kita menginginkan kejelasan yang pada akhirnya kalau kita baca lagi pernyataan Pak Menteri dulu kali ya, pada bulan 9 tahun 2020 menyatakan bahwa Bandara Singkawang diambil alih Kementerian Perhubungan karena sepi peminat investor. Oh gitu. Nah, mundur semua nih. Mundur semua. Yang 20 tadi itu. 20 pada saat sounding market, pada saat visit, nggak salah saya itu kurang lebih 53 investor ya. Tapi kalau nggak salah Pak, saya sebelum Bapak lanjutkan, saya lihat di Februari 2020 gitu, saya baca itu yang komentar masalah MTA itu, saya lihat hanya 2 yang berminat, antara Cina dan Jepang. Nah, Jepang ada komentarnya di media itu, dia bilang takut tanahnya retak. Lalu kalau Cina itu dia takut peminat. Ini kan kalau saya sebagai masyarakat awam ini ya menilainya ini kan semua alasan-alasan yang sebenarnya tidak mendasar. Ya kan, kalau masalah tanah retak itu ada. Nah, itu gimana itu Pak? Kok peminat ini kok mundur dari ini gitu loh. Mundur dari keinginan menjadi investor itu. Lalu kaitkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kok sekarang di bulan 9 2020-nya Pak Menteri mengatakan bahwa itu diambil alih oleh kementerian. Nah, gimana itu Pak? Ya, artinya apa yang kita lakukan dengan dana APBD itu jadi sia-sia. Jadi dana yang sudah 600 juta ngumpulin 400, 600 yang sudah kita gelontorkan untuk menjamu. Katakanlah untuk menjamu, untuk mengundang. Mancing investor datang tidak ada hasilnya. Kan seperti itu. Dan persoalannya juga dengan yang ini diambil alih oleh Kementerian Perhubungan, itu yang menjadi pertanyaan besar kita juga sebenarnya. Walaupun kita senang pemerintah pusat memberikan perhatian. Hanya persoalannya apakah dengan tidak ada peminat investor
ini bisa terselesaikan dengan kita harus mengumpulkan dana 4,3 triliun. Apakah pemerintah pusat berkomitmen 100% mendanai Bandara Singkawang? Baik. Sedangkan masih banyak bandara-bandara lain yang ada di Indonesia ini memerlukan. Ya, baik. Nah, seingat saya di berita-berita yang beredar akhir-akhir ini justru malah jalan tol yang lebih Ya. banyak dibicarakan. Betul. Kenapa? Ya, Apakah karena mau menghindari progres pembangunan bandara ini atau gimana? ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, ya inilah sebenarnya akhirnya kita bicara tentang urgensi bandara itu sendiri kemana gitu. Artinya kalau tol itu jadi dibuat, maka jarak tempuh kontainer Singkawang juga semakin pendek. Tinggal paling 1,5 jam. Ya, 1 jam setengah. Informasinya sudah rekam 1 jam setengah. Nah, sehingga urgensi bandara Singkawang itu masih ada nggak? Kan gitu ya. Ya. Artinya kalaupun itu terjadi, kalaupun urgensi bandara itu tetap diadakan, artinya penumpang juga sudah berkurang dari estimasi awal kita. Kan begitu. Nah, dengan mungkin tiket yang cukup mahal, Singkawang Pontianak mungkin tiketnya Ya. kan seperti contoh Baik, yang baik. sekarang terjadi, yang charter Singkawang Pontianak 5 juta untuk dengan kapasitas 8 orang kan. Ya, bandara yang kecil ini ya. Ya, artinya itu kurang lebih 600.000. Kurang. Sekarang kalau orang berangkat, asumsi kita tadi satu keluarga mau ke bandara, apakah mereka lewat Singkawang atau mereka ke Pontianak? Kan seperti itu. Ya, ya. Sedangkan bandara kita tujuan kita belum bisa menjadi bandara langsung bandara internasional nih. Ini kan belum nih. Masih disebut bandara pengumpul atau? Ya, itu. Bandara pengumpul kayak Sintang. Ya, nah artinya itu kan berlaku berapa tahun uji coba. Sekarang mungkin persoalan inilah yang membuat investor hitung-hitungan. Kan seperti itu. Jadi orang lebih memilih ketimbang naik pesawat 600.000, bagus naik mobil Ya, 100.000. Nah, Ya, masih hemat 400 atau 500. ya, kan seperti itu. Ya, hitung-hitung masyarakat awam lah ini ya. Dan juga itulah tadi bicara tentang cash flow dari investor, mungkin mereka akan berhitung juga keuntungan mereka bisa dapatkan ini memungkinkan enggak, sehingga inilah maka investor akhirnya tidak ada yang berbicara. Maka yang menjadi heran kita adalah pihak kementerian ini tetap ngotot melanjutkan pembangunan bandara Singkawang. Tapi kita tidak masalah, Kita senang lah. senang. Berapa tahun pihak Kementerian Perhubungan akan menyelesaikan ini. Ya. Skemanya harus jelas, jangan nanti ada 10 miliar bantu 10 miliar. Ya, dengan asumsi anggaran yang cukup fantastis kalau Ya. kita dengar itu berapa coba? 4,3 triliun. 4,3 T. Ya, Masyarakat Singkawang 4,3 T. Jadi harapan Singkawang ini menjual destinasi wisata. Ya. kalau kita asumsikan saja 1 tahun itu 100 miliar, berarti itu 43 tahun Oh, selesainya. 43 tahun kita udah nggak ada. Kita udah nggak ada, Nah, Pak. akhirnya kita tadi maunya pihak kementerian kalau memang serius, kita mau skemanya jelas berapa tahun di sini selesai. Ya, baik. Kan seperti itu. Nah, jangan sampai nanti di tengah jalan pihak Kementerian Perhubungan bicara tentang skema kerjasama dengan pihak swasta lagi. Kami kan membantu sekian nih, kalian cari lagi lah sendiri. Ya matilah, mangkrak lagi barang ini. Kan ini yang kita tidak mau gitu. Artinya kita Lalu bukan akhirnya uang masyarakat yang sudah dikucurkan itu siapa mau tahu jawab? Lalu sia-sia ya. Sia-sia. Nah, Kan seperti itu logikanya. jadi ada konsekuensinya nggak Pak? Ya, setiap namanya pekerjaan mangkrak itu tetap konsekuensi hukumnya ada. Gitu ya. Oh, jelas. Apa orang hukum jadi Jelas. Ya, artinya perencanaan ini kan harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Artinya kalau hanya seperti itu ya kita mending tebak di laut ya lah. Ada orang jalan tahu nggak terserah kan. Iya Nah, baik. untuk mancing aja. Kalau boleh, kalau hanya sekedar mengucurkan kita laksanakan ada barang. Ya, ya. Kan bukan itu persoalan. Pak, saya mau tanya kembali. Sekarang sudah dikucurkan untuk Bandara Singkawang itu sudah berapa
Sekarang saya mau minta Bapak ceritakan untuk anggaran yang sudah terkucur. Ya. Nah tadi kan Bapak sudah jelaskan datangnya Pak Menteri sekian, Ya. datangnya investor sekian. Nah yang untuk sampai progres sampai hari ini sudah katanya Menteri ini sudah ya. Ya, Lalu konsinyasi yang ya. gimana itu? Jadi berdasarkan catatan saya, untuk studi kelayakan dan studi lanjutan itu sudah menghabiskan 5 miliar. Iya. Ya, 5 miliar. Jadi itu duit Singkawang tuh Pak. Ini di Singapura. Kemudian kita lanjutkan dengan pembebasan lahan. Nah, Pembebasan lahan setahu saya itu catatan saya adalah 30 miliar. 30 miliar. 30 miliar. Pembebasan Pembebasan lahan, dan itu masih ada konsinyasi 8 miliar di Pengadilan Negeri Singkawang. Yang informasi saya dapatkan sampai hari ini itu masih ada sekitar 4 miliar yang belum diterima oleh. Tapi informasi itu valid atau tidak? Ya, artinya saya kalau bagi saya itu valid. Valid ya. Bagi saya itu valid, tapi bagi pemerintah saya tidak tahu ya. Karena gini, konsinyasi ini kan kalau kita anggap sudah diterima pengadilan dianggap sudah selesai. Oh, baik. Jadi dianggap selesai berdasarkan peraturan mahkamah. Nah gini Pak, konsinyasi kan masyarakat luas nggak tahu nih apa sih konsinyasi Ya. itu, nggak tahu mereka Pak. Jadi dalam Apa itu pelaksanaan konsinyasi Pak? pembebasan lahan untuk kepentingan umum itu apabila terjadi musyawarah itu tidak menghasilkan kesepakatan tentang pembayaran, Ya. itu maka pemerintah berhak menitipkan ke pengadilan. Baik. Ya, itu adalah uang titipan untuk masyarakat yang akan diganti ganti rugi. Nah, persoalannya di konsinyasi ini keberatan kita hanya 14 hari, dan masyarakat tuh makanya banyak yang nggak tahu, sehingga konsinyasi dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang terhadap pembebasan lahan itu kan dari tahun 2018. Dari tahun 2018 sekarang sudah 2021 dan masih ada yang belum selesai. Nah, dan Nah gimana tuh keadaan duduk masalah uang masyarakat yang dititip di pengadilan, di Nah. pengadilannya? Ya, pengadilan. Di pengadilan negeri kan? Nah gimana? Nah, itu yang jadi masalah kita. Artinya dengan mereka masih, kalaupun ini benar masih tidak mereka terima, artinya mereka juga belum menyerahkan sepenuhnya tanah mereka untuk dijadikan lahan bandara. Nah, maka yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah dalam 141 hektar yang disebutkan telah diserahkan dihibahkan ke Kementerian Perhubungan adalah termasuk tanah yang sudah dikonsinyasikan ke pengadilan. Dan ini kan kita nggak tahu hitungannya berapa hektar tuh, 8 miliar kemarin. Nah, Dan 4 miliar yang 4 miliar itu awalnya 8 miliar. Kata informasi yang saya dapatkan terakhir masih sisa 4 miliar. bisa 4 miliar. Ya, Hasil- yang belum diambil. Oh begitu ya. Tapi yang 4 miliar sudah berarti. Sudah. Oh. Ini kita Nah, belum tahu. Saya tadi dengar Bapak jelaskan setelah itu dihibahkan kepada minta pengadilan menginisiasi lah kalau Ya. bahasa awamnya ini. Minta Pak ini loh bayarin gitu loh. Tanah kami ini tanah Pemkot ini bayarin ke warga masyarakat. Tadi kan Bapak bilang ada deadline waktunya itu. Ya, artinya keberatan masyarakat itu hanya 14 hari. Kalau lewat gimana? Ya, kalau lewat dia akan menerima. Dianggap menerima. Mereka ambil atau tidak ambil itu tetap Oh gitu. dia akan menerima. Jadi selama-lamanya itu di pengadilan. Oh, dan pemerintah Kota Singkawang dalam hal ini berarti boleh dong mereka bangun, Boleh. Boleh. karena masyarakat walaupun dia keberatan tapi udah lewat waktunya ya. Hanya persoalannya Menurut peraturan bagaimana surat undang-undang, ya. ya. Peraturan sekarang penyerahannya bagaimana? Surat menyuratnya bagaimana? Kan seperti itu. Boleh saja sih itu sudah diklaim gitu ya. Tapi surat menyuratnya apa sudah diserahkan ke masyarakat? Karena mereka belum menerima uang. Berarti bisa dimasalahkan lagi. Oh, jelas. Makanya menjadi pertanyaan saya, apakah itu mencakup 141 hektar yang sekarang menjadi lokasi bandara? Kaitannya adalah bahwa 141 hektar itu sudah didanai oleh APBN untuk land clearing itu 10 miliar, cut and fill 65 miliar, drainase 11 miliar.
Nah, apakah ini mencakup anggaran yang dikeluarkan ini oleh pusat ini mencakup untuk 140 hektar atau kurang? Karena logikanya mereka menghitung di sana itu harusnya menghitung untuk 141 hektar. Kan gitu logikanya. Betul kalah dana. Nah, sekarang realisasinya apakah betul 140 hektar dengan ada yang masih belum selesai di konsinyasi itu? Nah, kita tidak saya tidak menyatakan bahwa ini informasi saya sampai hari ini masih valid karena barang ini informasi ini saya dapatkan beberapa bulan yang lalu. Nah, mungkin nanti kita bisa minta penjelasan kepada kepala dinas perhubungan selaku penanggung jawab permasalahan, kan seperti itu. Makanya perlulah mereka juga memberikan jawaban dan termasuk juga persoalan MTA. Karena beberapa bulan yang lalu pada saat fraksi Hanura melakukan pandangan akhir fraksi, mereka juga masih mempermasalahkan. Pada saat itu kalau tidak salah saya pembahasan APBD dan pembahasan RTRW. Itu mereka masih mempermasalahkan tentang zona MTA itu. Nah, artinya ini juga harus dipublikasikan ke masyarakat. Ya, sejauh mana? Kesepakatan dengan pihak militer, pihak ya panglima lah, pangdam lah gitu ya. Ya pokoknya yang berkaitan dengan pihak militer lah ya. Artinya karena ini zona militer baik angkatan darat, udara, laut juga memerlukan zona militer ini untuk latihan. Karena masing-masing juga punya kapasitas untuk itu gitu. Ya, karena katanya itu sudah mediasi oleh pemerintah pusat katanya. Kalau nggak salah tadi saya sempat mengkonfirmasi salah satu anggota DPRD itu katanya sudah dimediasi oleh pemerintah pusat antara militer dengan pemerintah Kota Singkawang katanya. Artinya tetap harus ini dipublikasikan. Oh, baik. Ya, jangan sampai masyarakat bertanya-tanya lah. Jangan kan kita, mungkin anggota dewan sendiri banyak bertanya kan cerita MTA itu. Baik. Udah selesai atau belum kan seperti ya, buktinya tadi kan masih ada yang mempertanyakan itu. Masih tanya, apalagi kita masyarakat biasa ini ya, pastilah kita tanya masalah ini apakah sudah benar-benar clear atau belum. Ya. Karena menurut penjelasan yang saya dapat dari salah satu anggota DPRD sebelum saya berbincang dengan Bang Rida ini, saya mendapat info kalau mereka bilang itu sudah didamaikan, sudah disepakati bahwa Bandara Kota Singkawang jalan tanpa diganggu oleh MTA. Itu menurut salah satu anggota DPRD. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya di sini ya, tapi nanti di kesempatan lain saya akan bicara sama beliau supaya bisa memberi tanggapan juga melalui channel saya ini. Baik.